siang. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Oke. Kak, kita mau nanya, kalau misal kemarin pada saat Miss Indonesia, pengalamannya boleh diceritain nggak sih? Sedikit boleh. Pengalamannya, jadi selama masa karantina itu kami diajarkan banyak hal, mulai dari public speaking, terus ada catwalk, ada nari, koreografi, dan banyak hal lainnya. Dan juga di situ yang mau saya highlight adalah sisterhood. Di situ benar-benar satu kontestan dengan kontestan lain tuh sama-sama saling support, sama-sama saling mendukung dalam segala aspek. Dan di situ juga kerasa ya kalau kita itu bukan berkompetisi saja, tapi membangun pertemanan yang seumur hidup. Oke, baik. Jadi sisterhoodnya sangat kencang ya di sana. Yes, benar. Oke, nah sebagai pemenang Miss Indonesia kemarin, kita kan mau nanya, sekarang kan udah mau masuk ke Miss World 72. Nah, persiapan apa aja sih yang sudah disiapin? Adakah persiapan khusus atau lainnya? Oke, baik. Untuk menuju Miss World yang ke-72, bisa dibilang pelatihan yang akan dijalani dan yang sedang dijalani itu cukup intensif. Seperti yang dari Miss Indonesia, ada catwalk, ada public speaking. Nah, tapi masih ada banyak tambahannya seperti English class, kemudian ada juga latihan untuk pembawaan diri yang baik itu seperti apa. Dan tentunya ini semua diajarkan oleh para profesional, orang yang ahli di dalam bidangnya. Dan kurang lebih seperti itu, tapi saya sendiri juga mempersiapkan diri secara mental supaya nanti di Miss World bisa lebih siap kalau misalnya ada hal-hal yang menegangkan atau ada hal-hal yang tidak diekspektasikan hadir ketika berlomba di Miss World. Oke, boleh diulang sekali lagi menurut jawaban yang pertanyaan sebelumnya, yang tentang persiapan khusus. Lebih tenang aja. Lebih tenang aja. Jadi kamu nyadut. Oke. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah persiapan khusus untuk masuk ke Miss World yang ke-72 ini? Oke, baik. Persiapan untuk ke Miss World yang ke-72, pelatihannya itu semua cukup intensif. Pelatihannya itu tiap hari, ada catwalk, ada latihan tari juga, public speaking, dan lain-lainnya. Dan saya juga mempersiapkan diri secara mental karena tentunya ketika berkompetisi di ajang internasional, kita harus mempersiapkan diri dari dalam juga supaya nggak ngerasa nervous atau takut kita ketika di panggung internasional. Oke, baik. Selanjutnya, pandangan Miss World itu di hadapan di pandangan mata komunitas itu seperti apa sih? Oke, Miss World di pandangan saya itu balik lagi tidak sekedar beauty pageant. Saya melihat Miss World itu mengutamakan yang namanya kecerdasan, keindahan, dan kepemimpinan perempuan. Di situ perempuan dari berbagai negara datang untuk saling support each other dan juga membantu negara mereka masing-masing dan juga dunia ini gimana sih caranya supaya kita bisa lebih indah lagi di masa depan. Seperti itu. Kepemimpinan. Yes. Aku tanya lagi ya. Menurut kakak, Monica, pandangan Miss World ini tuh apa sih? Pandangan saya tentang Miss World itu tidak sekedar beauty pageant, tapi itu sebuah platform di mana yang diutamakan adalah kecerdasan, keindahan, dan juga kepemimpinan para wanita dari seluruh negara. Dan di sini tuh wanita-wanita dari ratusan negara itu datang untuk saling support satu sama lain untuk mendukung advokasi mereka, tujuan hidup mereka, dan menurut saya sendiri itu adalah suatu hal yang sangat indah. Oke, baik. Lalu selanjutnya, adakah kalau misalkan kita Monica terpilih jadi Miss World yang ke-72 dan juga kita pasti doakan yang terbaik ya. Thank you. Nah, ada nggak sih apa sih yang bakal menjadi gebrakan baru dari Monica? Oke, baik. Apabila diberi nih kesempatan oleh dunia, oleh Tuhan untuk mendapatkan title Miss World yang ke-72, satu hal yang saya ingin bawakan adalah saya ingin menggandeng para pemuda Indonesia, para pemimpin muda Indonesia untuk maju di boleh diulang ya? Maaf. Kok nervous ya? Oke, aman? Mau aku pancing lagi atau mau langsung? Boleh langsung aja
aja deh. Boleh pancing aja deh. Pancing ya, oke. Kalau misalkan terpilih menjadi Miss World yang ke-72 nanti, dan kita pasti doakan yang terbaik juga untuk Kak Monica, apa sih gebrakan barunya di Miss World 72 ini? Apabila diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh dunia untuk mendapatkan title Miss World yang ke-72, saya menggandeng para pemuda Indonesia, para wanita-wanita Indonesia untuk kita bisa maju dalam panggung global untuk memajukan Indonesia secara internasional, karena saya yakin ada banyak hal dari Indonesia yang bisa kita bawa ke kancah internasional, dan tentunya saya juga ingin mendukung isu-isu global seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, dan lain-lainnya. Kak Monica, boleh tolong ceritain nggak sih apa motivasi Kak Monica untuk ikut ajang Miss Indonesia ini? Oke, baik. Awalnya itu ketika saya nonton Miss Indonesia beberapa tahun yang lalu, saya sangat terinspirasi oleh wanita-wanita yang ada di Miss Indonesia. Saya melihat mereka tuh sangat pintar, sangat cerdas, tapi mereka itu tidak kalah cantik. Mereka itu sangat mempesona di mata saya. Nah, kebetulan seiring berjalannya waktu, sudah banyak belajar hal tentang dunia juga. Ada nih beberapa isu-isu yang saya lihat yang menurut saya sendiri itu sangat meresahkan. Nah, saya melihat Miss Indonesia itu merupakan platform yang tepat untuk saya menyuarakan hal-hal tersebut, dan saya yakin Miss Indonesia juga akan membantu dan mendukung saya apabila saya mau mengambil aksi terhadap isu-isu tersebut. Terus gimana sih dukungan dari keluarga atau teman dengan Kak Monica ikut Miss Indonesia ini? Baik, dari awal saya bilang nih ke orang tua saya mau daftar untuk Miss Indonesia. Waktu itu saya daftarnya di tahun 2023. Nah, mereka tuh sangat suportif karena mereka juga melihat saya itu ada beberapa isu yang mau saya suarakan, dan mereka juga paham nih kalau Miss Indonesia itu platform yang tepat. Dan untuk teman-teman sendiri, mereka juga suportif, mereka yang selalu menyemangatkan. Ketika persiapan Miss Indonesia banyak hal yang mau dipersiapkan ya untuk karantina. Nah, mereka itu yang bantu saya untuk persiapkan mulai dari A sampai Z, karena kebetulan saya itu juga perantau jauh dari keluarga. Jadi teman-teman saya nih yang menjadi tulang punggung ya, selalu support saya, menyemangati saya. Ada nggak sih kesulitan atau tantangan tertentu gitu dalam ikut ajang ini? Untuk kesulitan dan tantangan, mungkin sedikit cerita tentang karantina ya. Nah, kalau karantina itu pastinya kita harus full sehat, kita harus semangat, dan kita harus benar-benar 100%. Nah, kebetulan saya waktu itu datang karantina, saya itu agak demam, mungkin kecapekan juga ya persiapan ini itu. Saya juga waktu itu bekerja, jadi ada demam, ada juga flu, batuk. Nah, hari pertama, kedua, ketiga itu bener-bener challenging karena saya itu harus minum obat kan juga bikin ngantuk ya, tapi saya tetap harus semangat untuk menerima semua ilmu-ilmu yang diberikan para pembicara, para mentor. Mungkin di awal itu sih challenge-nya, tapi udah makin sehat itu udah makin semangat. Selama ikut ajang ini, ada nggak sih peserta lain yang menurut Kak Monica itu takut gitu sama dia? Baik. Menurut saya ya, ini kan kita ada 38 provinsi, saya bersama 37 finalis lainnya yang bisa saya bilang mereka itu salah satu atau salah 37 orang yang paling keren yang pernah saya temui. Mereka itu keren dan mereka itu indah dalam diri mereka sendiri, dengan cara mereka sendiri, advokasi mereka itu keren-keren, terus mereka juga punya talent yang wah sangat keren. Jadi sebetulnya mereka itu semua sangat memukau, tapi saya ingat pas hari press conference ya kalau nggak salah, Bu Liliana itu pernah bercerita bahwa di Miss Indonesia itu kita itu bukan berkompetisi dengan kontestan lain, tapi kita itu berkompetisi dengan diri kita sendiri. Gimana cara kita mengatasi rasa takut kita, rasa insecure kita, rasa malas kita. Jadi ketika menjalani karantina, saya itu melihat kalau misalnya saingan saya itu diri saya sendiri. Nah, jadi pas menjalani karantina, saya bisa have fun dengan kontestan lainnya. Kak Monica sendiri kan juga punya keinginan untuk berfokus di pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Nah, itu apa sih? Kemudian